Nabi sekarang lagi dihina. Kenapa? Karena kafir melihat kelemahan kita sudah tercerai-berai. Di Indonesia, kenapa Cina ingin berkuasa? Ada satu benteng kekuatan yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ada satu benteng kekuatan takuti musuh orang Indonesia. Apa itu? PKI yang paling takut berhadapan dengan siapa? PKI paling takut berhadapan dengan siapa? Islam. Pejabat-pejabat kita Islam, aparat-aparat kita Islam. Kok kita mau diadu domba? Hah? Polisi tentara, jumlahnya berapa seluruh Indonesia? Polisi tentara tidak sampai 2 juta jumlahnya. Penduduk Muslim Indonesia 210 juta. Nah, kalau ini sudah terpecah, selesai bangsa ini. Jadi tidak mungkin munafik-munafik kami yang berdakwah ini tidak mencintai negara. Kami sudah sering mengatakan kalau berjihad nggak perlu ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau mau berjihad begini, hak katakan hak, batil katakan batil. Yang masuk neraka itu orang di luar Islam. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Jadi yang masuk neraka itu adalah orang kafir. NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, FPI, Ansor, Banser, Banserep, semuanya masuk surga kecuali Banserep nggak masuk. Ya, sekarang saya bukan Banserep, saya bukan cadangan, pemain inti di lapangan. Allahu Akbar. Bagaimana tidak bermain inti? Semua pada tiarap. Semuanya kan tiarap sekarang. Lihat nanti ya kalau sudah Indonesia aman. Bicara jihad fisabilillah. Sama virus takut. Pakai masker tuh Ustaz. Baru bicara jihad, suara menggebu-gebu, masker sama virus takut. Jangan Ustaz, kita takut pada pemerintah. Bukan itu alasanmu. Kau takut kepada menghindar kemana antum? Jangankan virus, jangankan sakit, mati sudah Allah tentukan. Mau lari kemana? Nak lari kemana? Akan dikejar kau. Di mana saatmu tiba? Contohnya begini, habis ceramah. Tanggal berapa sekarang? 31 Oktober. Allah tentukan, Yahya, kau harus dijemput oleh malaikat maut. Mau lari kemana, Ambo? Baru keluar dari pintu masjid Al-Muhsinin, sudah ditangkap oleh malaikat maut. Sini kau Yahya, kembali pulang ke rahmatullah. Enggak boleh ditolak. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak mati tapi pulang kampung. Berangkatlah Ambo. Begitu dikuburkan, tidak usah pulang ke Jakarta. Dikuburkan di Pekanbaru. Karena mayat saya nggak boleh bawa ke Jakarta. Saya bukan orang kafir, orang Islam. Besok pagi dikuburkan. 7 langkah orang melayat, datang Mungkar Nakir. Kalau kepada jamaah, Mungkar Nakir pakai kaki, bangunkannya. Bangun. Jangan pura-pura kau Saiful, bangun. Kalau kepada saya pendakwah, baru mati tadi malam, besok pagi dikubur, malaikat akan kasih bangun. Tat, pakai tangan, lembut sekali. Tat bangun. Udah nggak apa-apa Tat, nggak usah nangis Tat, nggak usah nangis. Insya Allah istri anak-anakmu juga menyusul Tat. Kalian akan satu rumah. Ada istri Ambo di situ. Takut itu dia nanti di mobil marah sama saya. Kenapa kau juga bilang saya mau mati? Sama-sama lah kita. Bangun Tat, bangun. Ini kepada ustadz yang bagaimana? Iya kan? Kepada yang betul-betul lurus, bangun Tat. Insya Allah bangun. Harus hiburlah. Jumpakan dengan malaikat. Dijumpahkan dengan bidadari. Allahu Akbar. Bidadari di sana. Beda dengan bidadari di belakang itu kau. Bidadari di sana, masya Allah, hidungnya mancung-mancung. Bidadari anak mancung tapi ke dalam. Habis saya pulang ini sama bini. 3 malam tak dikasih ini. Masya Allah. Bu, udah mau tenang kalian, jangan marah sama saya. Bidadari di sana cantik-cantik. Allahu Akbar, sekali disentuh tambah muda. Bidadari kita 50 tahun. Sudah bungku kawan.
Bidadari dimaksud adalah antum semua itu, kawan. Tidak usah marah, Bu. Antum yang soleha, antum yang setia kepada suami. Dalam hadis Nabi SAW, lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Dua hal bagi perempuan muslimah. Apa itu? Kubur dan suami. Taat kepada suami. Suami yang bagaimana? Suami yang soleh. Suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, berakhlakul karimah, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel sekali jadi orang Islam. Tenang hidup. Apapun kita minta, Allah akan berikan. Lambat atau cepat tergantung kesetiaan kita menerima nikmat dan barokah Allah dari hasil ibadah kita. Masuk masjid, nggak usah tengok kiri kanan, nggak usah lihat ibadah orang lain. Begitu Allah matikan seorang yang mati munafik, bukan pakai tangan. Malaikat mundurkan. Antum katanya mau balik ya? Tapi antum kok sering bergaul sama orang kafir, menjelek-jelekan sama-sama muslim, memenjarakan muslim saudaramu. Ini kamu. Bukan dengan pakai tangan, bukan pakai kaki, diinjak-injak ini kau. Kalau kepada kafir disuruh duduk bebas itu pilih ya. Pasang kuda-kuda tendang sampai dasi kupu-kupu terlempar. Orang kafir kalau mati kan pakai jas. Pakai jas, dasi kupu-kupu, pakai sepatu, berangkat ke neraka. Ditendang-tendang di sana. Tak lempar-lempar bawahnya sampai ke ujung-ujung. Sambung lagi kepalanya, putus sambung, tendang lagi oleh malaikat. Siksa kubur itulah yang memungkinkan kita umat Islam untuk bertakwa selama kita di dunia. Gampang sekali, simple sekali. Hidup dalam Islam ini, menurut guru saya pribadi, Pak Yahya nggak usah repot-repot menyesuaikan di mana masjid Anda nanti sholat. Kalau di Kristen kan beda. Katolik tidak boleh ke Protestan, Protestan tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgika, tata cara ibadahnya tidak sama. Tata cara ibadahnya, hukum syar'i ibadahnya tidak sama. Protestan, Katolik, Pantekosta, Betel, gergaji dan lain sebagainya tidak sama. Kalau kita di Islam semuanya sama. Solat subuh 2 waktu, zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4 rakaat. 17 rakaat satu hari satu malam. Ditambah dengan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah, soal sunnah. Jadi ketentuannya sama. Cuma gayanya memang di Islam ini banyak gaya. Ada yang membedakan itu kan nanti at-tahiyatul akhir. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang, ada yang cungkil-cungkil begini. Nah, itu aja yang beda. Proses penampilan pribadi, ada yang pakai jenggot, ada yang tidak pakai jenggot, ada yang celananya melorot, ada yang celananya jojon, nggak apa-apa. Celana cingkrang, nggak apa-apa. Ya, yang penting antum datang jangan pakai kerung goni, itu aja. Sholat berdampingan, nggak usah saling jelek-jelekin, nggak usah. Imamnya kunut, yang tidak kunut sesuaikan aja lah, ikut-ikutan. Ketahuan sekali pembangkangan, imamnya kunut dia nggak mau angkat tangan, ya itu keras betul kepalanya. Ikuti saja. Apa setelah kita ikuti keluar masjid kita sakit? Enggak kan? Kunut itu doa. Begitu juga orang yang tidak kunut. Kalau imamnya tidak kunut, ikuti aja. Akan terlihat persatuan umat Islam di situ. Buya Hamka Hasyim Asy'ari menjalankan ibadah haji menggunakan kapal laut. Sholat subuh pertama yang jadi imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Melihat ada buyah di belakang orang Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, Tuan, bukankah Tuan ahli kunut? Kenapa Tuan tidak membaca kunut? Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, saya ahli kunut, tapi makmum saya tidak mengakui kunut. Buya tidak, Hasyim Asy'ari Kiai tidak membaca kunut. Besoknya Buya jadi imam. Buya jadi imam, Buya membaca kunut karena melihat ada ahli kunut yang menjadi makmum. Buya membaca kunut. Islamnya bagus. Di Indonesia jadi ribut antara kunut dengan tidak kunut. Kafir paling suka dengar argumentasi begitu.
Kafir paling suka melihat orang Islam beradu argumen. Dia tidak mau orang Islam bersatu. Itu konsep yang dibawa kafir. Jadi kalau ada orang Islam yang suka memecah-mecah belah sama-sama Islam, bukan Islam itu kafir. Itu. Mesti tegas begitu. Berarti dia kafir. Disuruh orang kafir sama-sama jadi Di mana alasannya? Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Jangan kamu mentaati perintah orang kafir. Berjihadlah dengan jihad yang besar menghadapi mereka. Jihad yang besar itu apa? Ilmu yang besar, cerdas, pintar, dana yang besar, kebesaran jiwa yang besar untuk menghadapi mereka. Jadi perhatikan ibu bapak saudaraku, kalau kita mencintai Nabi, jangan mau kita diadu domba sesama Muslim. Bersatu kita. Ada masalah antara masyarakat dengan aparat, diadakan persuasif Islami, dialog Islami, supaya semuanya berjalan dengan baik. Orang munafik, komunis dan kafir, orang-orang munafik akan sakit hati melihat persatuan kita. Amin ya Rabbal. Semakin Nabi dihina, semakin banyak orang masuk Islam. Semakin Nabi dihina, semakin kita mencintai Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih.